Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Dusirawan Kori dengan NIM 2017051083. Dengan rekan saya, Nyoman Aprilia Kartika Dewi dengan NIM 2017051068 dan IGD Eka Surya Arsana Putra dengan NIM 2017051076 dan Niwayan Risma Andini dengan NIM 2017051090. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI pada tahun 2020. Laporan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengungkapan umum dari analisis laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia atau BNI dipimpin oleh seorang direktur utama. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri sebagai BNI Syariah. Untuk memberikan laporan yang tepat waktu dan akurat, BNI menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun. Laporan ini adalah laporan ke-11 yang berisi informasi pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Berikut adalah analisis laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020. Next. Dalam pengungkapan umum terdapat 32 pengungkapan. Yang pertama itu adalah profil organisasi. Hal-hal yang sudah diungkapkan dari profil organisasi yaitu terdapat 7 pengungkapan yang sudah diungkapkan dan 5 diantaranya belum diungkapkan dalam laporan ini. Pengungkapan yang sudah diungkapkan yaitu meliputi GLI 102.1, nama organisasi telah dijelaskan bahwa nama organisasinya itu PT Bank Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, GLI 102.2, merek, produk, dan jasa utama yaitu telah dijelaskan kegiatan usaha perbankan dengan produk dan layanan berupa simpanan, pinjaman, kartu kredit, dan e-banking. Yang ketiga yaitu GRI 102.3, lokasi kantor pusat. Telah dijelaskan bahwa lokasinya yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 1, Jakarta 10220. Yang keempat, GRI 102.6, pasar yang dilayani, yaitu segmen yang dijangkau BNI mencakup individu, korporasi, komersial, dan UMKM. Selanjutnya yaitu GRI 102.7, skala organisasi. Yang ke-8, GRI 102.10, perubahan signifikan selama periode pelaporan telah diungkapkan bahwa pada periode pelaporan tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun ada beberapa kantor cabang yang dibuka dan tutup sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu GRI 102.12, inisiatif eksternal, dan selanjutnya GRI 102.13, keanggotaan asosiasi. Yang kedua itu strategi. GRI 102.4, pernyataan dari manajemen. Puncak tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan PT BNI 2020. Yang ketiga yaitu ada etika dan integritas. GRI 102.16, nilai-nilai standar dan norma-norma perilaku telah diungkapkan bahwa BNI membangun kode etik sebagai dasar bagi perilaku karyawan. Yang keempat itu tata kelola. GRI 102.8, itu tata kelola telah diungkapkan dalam laporan keberlanjutan PT BNI 2020. Yang kelima, pelibatan pemangku kepentingan, yaitu GRI 102.40 sampai dengan
GRI 102/44 tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan PT BNI 2020. Yang keenam, praktik pelaporan. Dalam praktik pelaporan, hampir semua sudah diungkapkan, namun ada satu pengungkapan yang belum diungkapkan, yaitu GRI 102/53. Yang sudah diungkapkan dalam laporan keberlanjutan adalah sebagai berikut. GRI 102/45, entitas yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian diungkapkan bahwa dalam laporan ini memberikan informasi kegiatan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola BNI tanpa melibatkan anak perusahaan. Yang kedua, GRI 102/46, proses untuk menetapkan isi laporan dan batasan seperti yang diungkapkan bahwa dalam penulisan laporan ini, BNI memperhatikan proses yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi topik yang relevan bagi pemangku kepentingan, yaitu identifikasi, prioritas, validasi, dan review. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risma. Dan untuk penjelasan laporan berikutnya, yaitu GRI 200 atau GRI Kinerja Ekonomi, akan dijelaskan oleh rekan saya, Aprilia. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Saya akan menjelaskan materi mengenai GRI 200 mengenai kinerja ekonomi. Pada GRI 200, ini mencakup antara lain yang pertama adalah GRI 201 mengenai kinerja ekonomi. Di mana pada GRI 201 ini, laporan pada PT BNI yang telah diungkapkan adalah pada GRI 201/1 yang membahas mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Next. Yang selanjutnya adalah pada laporan PT Bank BNI tahun 2020 adalah yang telah diungkapkan adalah pada GRI 203 mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang mencakup antara lain GRI 203/1 mengenai investasi infrastruktur dan dukungan layanan serta GRI 203/2 dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Dan yang terakhir, pada laporan PT Bank BNI tahun 2020, GRI yang telah diungkapkan pada laporan ini adalah pada GRI 206 mengenai perilaku anti persaingan yang mencakup GRI 206/1 mengenai langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust, dan monopoli. Maka, pada aspek ekonomi, terdapat 17 pengungkapan menurut standar GRI. Pada PT BNI tahun 2020, jumlah pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 4 dari total 17 pengungkapan, dan terdapat 13 pengungkapan yang belum terpenuhi. Di mana pengungkapan yang belum terpenuhi tersebut yaitu adalah yang pertama pada GRI 201/2 sampai dengan GRI 201/4 tentang kinerja ekonomi, yang dimana dari total 5 pengungkapan, PT Bank BNI tahun 2020 hanya mengungkapkan 1 pengungkapan saja. Selanjutnya adalah pada GRI 202/2 tentang proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Selanjutnya adalah pada GRI 204/1 tentang praktik pengadaan. Selanjutnya pada GRI 205/1 sampai dengan GRI 205/3 tentang anti korupsi. Selanjutnya adalah GRI 206/1 tentang langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust, dan monopoli, yang dimana dari total 1 pengungkapan, PT Bank BNI tahun 2020 sudah mengungkapkan pengungkapannya. Dan pada GRI 207 sampai dengan 274 tentang pajak. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih Aprilia.
Untuk pelaporan keberlanjutan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Gede Ade Surwan Kori dengan NIM 2017051083. Pada laporan GRI 300 ini atau pengungkapan standar khusus kinerja lingkungan, ada beberapa yang diungkapkan, seperti laporan GRI 301 strip 1 yang mengenai material yang digunakan berdasarkan berat atau volume, 301 strip 2 material input dari daur ulang yang digunakan, dan pada GRI 302 energi yang diungkapkan adalah 302 strip 1 konsumsi energi dalam organisasi, 302 strip 2 konsumsi energi di luar organisasi, 302 strip 3 intensitas energi, 302 strip 4 pengurangan konsumsi energi, 302 strip 5 pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Dan pada GRI 303 air dan efluen adalah 303 strip 1 pengambilan air berdasarkan sumber, 302 strip 2 sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air, 303 strip 3 persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali, 303 strip 5 konsumsi air. Next. Pada laporan GRI 304 keanekaragaman hayati, 304 strip 1 lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. 304 strip 2 dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati. 304 strip 3 habitat yang dilindungi atau direstorasi. 304 strip 4 spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. Pada GRI 305 emisi, 305 strip 1 emisi gas rumah kaca GRK atau langsung cakupan 1. Next. Pada GRI 306 air limbah, efluen dan limbah. 306 strip 1 pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan. 306 strip 2 limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan. 306 strip 3 tumpahan yang signifikan. 306 strip 4 pengangkutan limbah berbahaya. 306 strip 5 badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan atau limpahan air. Dan pada GRI 307 kepatuhan lingkungan. 307 strip 1 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. Maka dari itu, pada aspek kinerja lingkungan, terdapat 33 pengungkapan menurut standar GRI. Pada PT BNI pada tahun 2020, jumlah pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 23 dari total 33 pengungkapan dan terdapat 10 pengungkapan yang belum terpenuhi. Di mana pengungkapan yang belum terpenuhi tersebut yaitu 301 strip 3 produk reklaim dan material kemasannya, 303 strip 4 pembuangan air, 305 strip 2 emisi gas rumah kaca GRK, energi tidak langsung cakupan 2, 305 strip 3 emisi gas rumah kaca atau GRK, tidak langsung lainnya cakupan 3, 305 strip 4 intensitas emisi gas rumah kaca GRK, 305 strip 5 pengurangan emisi gas rumah kaca, 305 strip 6 emisi zat perusak ozon, 305 strip 7 nitrogen oksida NOx, sulfur oksida atau SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. 308 strip 1 seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. 308 strip 2 dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Baik, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Eka, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adi atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang GRI 400, yaitu aspek sosial. Yang pertama itu ada pengungkapan GRI 401 kepegawaian. Itu ada 4 GRI 401 strip 1 perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan, yang dimana ini diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 70. Selanjutnya masuk ke GRI 404
yaitu pelatihan dan pendidikan. Di sini ada GRI 404-1, rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 73. Selanjutnya itu ada GRI 404-2, program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 74-75. Selanjutnya ada GRI 405, keberagaman dan kesetaraan. Di sini ada GRI 405-1, keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan, yang mana ini diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 70. Selanjutnya masih di GRI 405, yaitu GRI 405-2, rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki, yang mana laporan ini diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 72. Selanjutnya ada GRI 406, non-diskriminasi. Yang di dalamnya ada GRI 406-1, yaitu insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan, yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 72. Selanjutnya ada GRI 413, masyarakat lokal, yaitu GRI 413-1, operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan, yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 86, 92, 96, 98-100. Yang terakhir ada GRI 418, privasi pelanggan, yang mana ada GRI 418-1, pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan, yang mana ini diungkapkan dalam laporan keberlanjutan PT BNI tahun 2020 pada halaman 160-100. Oke, oleh karena itu, pada aspek sosial ini, PT BNI tahun 2020 menurut standar GRI, hanya terdapat 8 pengungkapan yang sudah diungkapkan, dan masih ada beberapa yang belum atau tidak diungkapkan oleh PT BNI pada tahun 2020. Baik, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Heka. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.